Harga yang mencekik. Harga barang pokok di negeri ini sudah dalam kategori mencekik. Warga di berbagai daerah sudah harus mengetatkan ikat pinggang sejak sebelum penaikan harga BBM. Di Ramadan ini, ketika permintaan akan kebutuhan pokok meningkat, perjuangan masyarakat untuk mendapatkan barang pokok itu kian berat. Di beberapa daerah, kenaikan harga komoditas tertentu bahkan mencapai lebih dari 200%. Di Ciamis, Jawa Barat, harga bawang merah naik 205% bila dibandingkan dengan harga sebelum Ramadan. Harga bawang putih juga naik dengan presentasi hampir sama. Lonjakan tinggi untuk dua komoditas itu setidaknya juga terjadi di Purwokerto, Jawa Tengah, dan Padang Lawas, Sumatera Utara. Komoditas lain yang juga mengalami lonjakan harga ialah ayam potong dan daging sapi. Di Tangerang, Banten, harga ayam potong naik 60%. Di Ciamis, harganya naik hingga 85%. Di Bekasi, Jawa Barat, harga daging sapi melonjak hingga 37,5%. Seperti tahun-tahun sebelumnya, respons pemerintah lebih lancar memberikan pernyataan ketimbang menstabilkan harga secara nyata. Respons itu pun makin terasa tidak melegakan karena selalu bernada sama, yakni banyaknya faktor yang menyebabkan kenaikan harga. Faktor utama yang disebutkan ialah masa di luar musim dan aksi ambil untung, khususnya dari para peternak ayam. Kali ini, alasan pemerintah juga bertambah satu, yakni kenaikan harga barang pokok merupakan dampak penaikan harga BBM. Bagaimanapun, berlarutnya kenaikan harga dengan presentasi sangat tinggi seharusnya dapat ditekan. Faktor-faktor yang memengaruhi bukanlah sesuatu yang asing dan di luar prediksi. Maka sekali lagi yang terlihat ialah kegagapan pemerintah dalam menstabilkan harga. Pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa tentang kelambanan Kementerian Pertanian dalam mengeksekusi rencana impor daging sesungguhnya juga menunjukkan kelemahan koordinasi antar kementerian atau di internal kementerian itu sendiri. Di samping itu, tidak salah pula jika kemudian timbul pertanyaan dan kesungguhan pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian bangsa ini. Meskipun mendukung kebebasan berusaha dan peran rakyat sebagai pelaku, ekonomi kita tidak pernah benar-benar menganut ekonomi pasar. Peran pemerintah dalam menstabilkan harga tetap diberi uang. Sistem ekonomi, baik yang kemudian diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 maupun yang kemudian populer pasca reformasi, yakni ekonomi kerakyatan, juga memiliki napas yang sama. Peran pemerintah itu bukan sesuatu yang kaku. Ada kalanya pemerintah harus mengambil peran lebih tegas dan ada kalanya pula mekanisme pasar yang lebih bermain. Namun, yang terlihat sekarang pemerintah seperti memberi jalan atau setidaknya membiarkan para pengambil untung untuk bermain. Keinginan para produsen untuk memperbesar margin keuntungan menjelang Ramadan semestinya tidak dibiarkan begitu saja. Meski tidak pula membuat para pengusaha merugi, semestinya pemerintah tetap menjaga kepentingan masyarakat luas untuk mendapat barang pokok dengan harga wajar. Sudah saatnya operasi pasar dilakukan di lebih banyak daerah. Dalam masa harga mencekik seperti sekarang ini, penggunaan anggaran negara untuk operasi pasar merupakan wujud dari hadirnya peran pemerintah. Pemangkasan ekonomi biaya tinggi dalam distribusi bahan pokok serta perencanaan stok bahan pangan juga mutlak dilakukan.